rupiah. Dia tidak putus asa. Kemudian beliau berlari ke sebuah bukit. Dia berlari, dia bersujud, bersolat kepada Allah, bersujud, lalu doanya, ya Allah, aku datang kepada sahabat Nabi-Mu, aku datang kepada Rasul-Mu, tapi mereka mengusirku ya Allah. Tetapi sekarang aku langsung kepada-Mu ya Allah, kata Rasul. Ya Allah, sekiranya Kau tidak ampuni dosaku, dapatkan api untuk membakarku agar aku tidak Kau bakar nanti di akhirat. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, ja'altuka fi batni ummi. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita, mengingatkan bagaimana penciptaan kita ketika kita masih di dalam perut ibu kita. Ya bani Adam, ja'altuka fi batni ummi. Wahai anak Adam, ingatlah, aku menciptakan engkau ketika engkau berada dalam perut ibu. Wa ghasyaytuka wajhaka bibishari li'alla tanfura minar rahim. Dan Allah berfirman, dan ingatlah ketika engkau di dalam perut ibumu, aku menyelimuti engkau dengan selaput darah di dalam perut ibumu, agar kamu ini tidak keluar dari perut ibu sebelum masanya. Wa ghasyaytuka wajhaka bibisha'in li'alla tanfura minar rahim. Kita di dalam perut ibu kita diselimuti oleh Allah SWT oleh selaput darah, walaupun itu sangat tipis, sangat lemah, tetapi bagaimanapun cara orang tua kita mau dia lari misalnya, atau dia olahraga, sedikit pun kita tidak terganggu di dalam perut kita. Kemudian Allah berfirman, wa ja'altu wajhaka ila dhahri ummik li'alla tu'ziyaka raihatan ta'am. Dan aku hadapkan wajahmu wahai hambaku ke arah punggung ibumu, agar makanan yang keluar masuk ke perut ibumu dari perut ibumu tidak mengganggu. Masya Allah. Di Allah SWT yang atur kita, sehingga kita ketika bayi menghadap ke belakang, menghadap ke punggung ibu kita, sehingga ketika ibu kita makan, kita tidak terganggu. Bayi itu tidak terganggu dengan jalur makanan yang masuk ke dalam perut ibu kita. Semua Allah atur. Kemudian Allah firmankan, wa ja'altu muttaka'an an yaminik wa muttaka'an an shimalik. Dan ingatlah firman Allah, ketika kau di dalam perut ibumu, aku ciptakan, aku buatkan engkau sebuah sandaran agar kau nyaman berada dalam perut ibumu. Sebelah kananmu ada sandaranmu, sebelah kirimu pun ada sandaran. Wa amman ladzi an yamini fal kabir. Kalau engkau ingin bersandar ke sebelah kanan, aku siapkan hati ibumu untuk kau bersandar. Wa amman ladzi an shimalik fatihah. Dan kalau ingin engkau bersandar ke sebelah kiri, maka aku siapkan limpa ibumu untuk bersandar. Masya Allah. Ini Allah SWT menceritakan adalah kejadian kita ketika masih di dalam perut ibu kita. Sandarannya pun lembut diciptakan oleh Allah. Hati ibu kita Allah gunakan untuk kita bersandar, sehingga seorang bayi atau kita dulu masih dalam perut ibu kita yang enak, bersandar mau ke kanan, sudah disiapkan hati ibu kita. Kita mau bersandar sebelah kiri, Allah pun siapkan daripada limpah ibu kita untuk kita bersandar. Wa 'allamtukal qiyamul qu'ud fi batni ummik, firman Allah. Dan di dalam perut ibumu, aku mengajarkan bagaimana cara kau berdiri, bagaimana cara kau duduk.
bagaimana cara kau berlari, bagaimana cara semua ketika kita hidup di dunia nanti. Allah sudah ajarkan kita semasa kita di dalam perut ibu kita. Fahal yaqdiru ala dzalika ghairi, firman Allah. Adakah Tuhan yang lebih hebat daripada aku? Adakah Tuhan selain aku yang lebih hebat, yang lebih kuasa selain aku? Bahkan di dalam hadis lain Allah SWT berfirman, min aina tajidu ilahan mithli, di mana kau cari Tuhan yang kuasa, yang hebat selain aku? Itu sementara Allah ceritakan Allah SWT agar kita berpikir, agar kita ada kerisauan, agar kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah menjaga kita, Allah menolong kita, Allah menciptakan kita. Bahkan dari masih kita bayi, masih di dalam perut ibu, Allah atur kehidupan kita. Allah SWT. Kemudian Allah firmankan, wa amma antammat muddatu. Kemudian setelah masamu sudah cukup di dalam perut ibu, 9 bulan 10 hari misalnya, sudah cukup masamu di dalam perut ibumu. Wa auhaitu ilal malaki bil arham an yakhrujaka. Aku perintahkan, aku firmankan, aku wahyukan kepada malaikat untuk mengeluarkanmu dari perut ibumu. Fa akhrajaka ala rishatin min janahi. Dan malaikat itu menggunakan bulu-bulu sayapnya yang lembut sehingga kau tidak merasa sakit ketika keluar dari perut ibu. La ilaha illallah. Jadi malaikat yang sakit ibu kita bayi tidak sakit kemudian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, mewahyukan kepada para malaikat. Kepada malaikat disebut dengan malaikat arham, malaikat yang penuh dengan kasih sayang, malaikat yang penuh dengan kecintaan, untuk mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Dikeluarkan dengan bulu sayapnya yang sangat lembut. La laka sinnun taqqa wala yadun tabdish wala qadamun tas'amani Allah. Dan ingatlah saat itu kau tidak punya gigi untuk mengunyah, dan kau punya tangan tapi menggenggam tidak mampu. Kau punya badan, kaki tetapi melangkah tidak mampu. Ketika lahir, ketika baru lahir Allah ingatkan kita ini lemah. Kau punya mulut tapi tidak punya gigi, sehingga tidak bisa mengunyah. Artinya ketika ada makanan pun tidak mampu kita makan saat itu. Kita punya tangan tetapi genggamu tidak mampu, namanya bayi. Kita punya kaki tetapi kakinya nggak bisa melangkah. Jadi Allah ceritakan kira-kira ketika begitu kondisi kita mau cari makan kemana? Allah ceritakan seperti ini, kira-kira kita nggak bisa menggenggam, melangkah nggak bisa, mau cari makan kemana? Dan kalaupun ada makanan, nggak bisa kita makan karena nggak punya gigi. Allah ceritakan lemahnya kita. Artinya apakah Allah biarkan kita? Apakah Allah biarkan begitu saja setelah menciptakan lalu membiarkan bayi itu nggak bisa makan, nggak bisa bergerak? Enggak ada bangga. Pembahas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan yajriyani labanan khalis min sadri ummi. Oh tidak, hamba, aku tidak biarkan kau begitu saja. Aku siapkan sesuatu untuk kau hidup. Apa? Air susu ibu. Air susu aku keluarkan dari dada saudara ibumu. Air susu ini lembut, haleluya. Harun disyita wa baridun disayf. Ini air susu walaupun musim panas tetapi dia dingin, dia hangat, dia segar. Walaupun musim dingin tapi dia tetap segar. Bagaimanapun musim, hari mulia, tidak berubah air susu ibu berubah. Harun disyita wa baridun disayf. Dia hangat di musim dingin,
dan dia segar di musim panas. Sehingga bayi itu walaupun musim panas tetap bisa nyusu, bisa makan, bisa masuk air susu. Walaupun musim dingin tetap bisa. Allah SWT. Kemudian Allah SWT tidak sampai di situ. Allah ceritakan lagi, wa alqaitu mahabbatan fi qalbi abawai, dan aku tanamkan kasih sayang kedua kepada hati kedua orang tua. Aku tanamkan kasih sayang, kecintaan, kerinduan di hati kedua orang tua. Masya Allah. Bahkan bukan orang tua saja yang sayang kepada kita, ya, ketika kita masih bayi. Semua orang senang dengan bayi. Maka tak ulama abawi maksudnya seluruh orang yang merasa tua, yang merasa punya hati, Allah tanamkan kecintaan kepada si bayi. Setiap orang melihat bayi kasih sayang, cinta. Siapa yang tanamkan? Allah. La ilaha illallah. La yashba'an hatta tashba' wa la yarkudan hatta tasbut mantap. Saking cintanya kedua orang tuamu, dia tidak akan makan sebelum rohnya, dan dia tidak akan tidur sebelum perutnya. Masya Allah. Orang tua kita, ketika kita bayi, ketika kita masih kecil, ketika kita baru lahir, Allah tanamkan kasih sayang, Allah tanamkan daripada kecintaan, sehingga hati mulia seorang ibu terutama, dia tidak akan enak makan, tidak akan makan sebelum anaknya kenyang. Dia tidak akan enak tidur sebelum anaknya kenyang. Siapa yang tanamkan? Allah. La ilaha illallah. Si Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Namun kemudian apa dimulia? Lanjutan hadis ini, falamma qawiya zuhru wastadda asru. Tetapi wahai hambaku, ketika kau sudah kuat, ketika tubuhmu sudah kuat, tubuhmu sudah mulai kekar, baru dan bil ma'asi, kau tampakkan maksiatmu kepadaku. Barzani bil ma'asi walam tastah minni, kau tampakkan maksiatmu kepadaku, sedikit pun tak ada malu kepadaku. Kau tampakkan maksiatmu kepadaku, sedikit pun kamu tidak pernah malu kepadaku. Kenapa Allah tak ada kalimat walam tastah minni? Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang beri kita bisa melihat? Siapa yang beri kita melangkah? Allah ceritakan, kita lahir gak punya gigi, ngunyah pun gak mampu. Kita lahir tangan gak bisa menggenggam. Kita lahir kaki gak bisa melangkah. Langsung nun tapok, wala yadun tapti, wala qadamun tas'ah. Punya tangan gak bisa menggenggam, punya kaki gak bisa melangkah, punya mulut gak ada giginya gak bisa punya. Tetapi siapa yang berikan kita seperti ini? Allah yang berikan kita kuat seperti ini. Kaki sudah bisa melangkah, tangan sudah bisa menggenggam, mata sudah bisa melihat. Tetapi apa maning Allah? Baruddani bil ma'asi walam tastahdi minni. Setelah kau kuat, setelah kau hebat, apa yang kau berikan kepadaku maning Allah? Maksiat kau tambahkan, dan sedikit pun kau tidak malu kepadaku. Dalam hadis lain Allah berfirman, ana astahi minka wa anta la tastahi minni. Padahal aku tuh malu kepadamu yang baru, tetapi kenapa engkau tidak ada malunya kepadaku? Tangan milik Allah, tapi kita gunakan maksiat, tidak ada malunya. Harta milik Allah, tapi kita gunakan maksiat. Mata penglihatan milik Allah, tapi kita gunakan maksiat. Kaki milik Allah, tapi tidak akan gunakan melangkah untuk maksiat. Ini yang dimaksud bahwa tidak ada malunya. Kita sebagai hamba ini semuanya titipan hadiahnya. Tangan, kaki, mata, pendengaran, harta, semua titipan Allah, milik Allah.
Dan kapanpun Allah mau ambil itu terserah Allah. Bahkan nyawa pun milik Allah. Jadi kita ini dititipkan oleh Allah. Lalu titipan ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan firman, wa ma'a hadza in da'autani ajabtuk wa in tas'aluni a'taitu wa in tubda ilayya qabiltu. Tapi walaupun begitu, wahai hamba kepada Allah, walaupun semua aku yang ciptakan engkau, aku yang jaga engkau, aku yang berikan kau rezeki, aku yang besarkan engkau, aku yang berikan kau kaya, aku yang sehatkan engkau, lalu kau maksiat kepadaku, kau tunjukkan maksiatmu. Tetapi kalau kau berdoa, aku kabulkan doamu. Wa in da'autani ajabtu wa in tas'aluni a'taitu. Dan kalau kau minta sesuatu, aku berikan, kau hamba aku. Wa in tubta ilayya qabiltu. Dan kalau kau bertobat kepadaku, aku terima tobat. La ilaha illallah. Di mana kita cari Tuhan selain Allah? Maka wajar Allah katakan di mulia, wajar Allah firmankan di mulia, min aina tajidu ilahan mithli. Di mana kau cari Tuhan yang seperti aku tuh di mana? Sekarang misalnya manusia saja, ada orang bantu kita, tolong kita. Kita dulu tidak ada punya apa-apa, dia besarkan kita, tolong kita, kemudian berikan kita usaha sampai kita sukses. Setelah kita sukses, kita musuhi orang itu bagaimana? Sakit dah hati orang itu, sakit hatinya. Bahkan kalau kita dekat kepada dia, nggak mau, dia nggak akan maafkan kita. Tetapi Allah tidak. Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Walaupun sekalipun Allah SWT, kita ini menampakkan sebagaimana Allah tadi firmankan, barostani bil ma'asi walam tastahminni. Kita tampakkan maksiat kepada Allah dan kita nggak ada malunya kepada Allah, hari-hari bermaksiat, hari mulia. Tetapi kalau kita kembali kepada Allah, wa in tubta ilayya qabiltu, aku terima engkau ya Allah.